salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indriani, dosen program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bidang keilmuan saya yaitu sosial ekonomi pertanian. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi PDD UKTPT tahun 2026. Saya terdaftar sebagai dosen tetap persyarikatan sejak tahun 2022 dengan NIDN 0914049701 dan NUPTK 4746775676230202. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah pengantar ekonomi pertanian dengan bobot 3 SKS yang terdapat di semester 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama ialah mampu menjabarkan konsep dasar ekonomi pertanian serta menerapkan teori permintaan, penawaran, dan produksi dalam lingkup agribisnis. Yang kedua, mampu membedakan karakteristik untuk sektor pertanian dan resiko hayati dibandingkan sektor industri lainnya. Yang ketiga, mampu menghitung dan mendiagnosis efisiensi ekonomi, struktur biaya, serta titik impas atau BEP pada berbagai skala usaha petani. Kemudian yang keempat, mampu membandingkan berbagai struktur pasar serta merinci masalah sumber daya yang meliputi lahan, modal, dan tenaga kerja yang dihadapi oleh petani. Dan yang terakhir ialah mampu mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah dan isu eksternalitas global terhadap keberlanjutan ekonomi hijau di sektor agribisnis. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar ekonomi pertanian merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang teori, konsep, teknik, dan asumsi terkait dengan ekonomi pertanian. Mata kuliah ini juga akan membahas tentang isu-isu dan fenomena mengenai berbagai tren yang terjadi pada dinamika perekonomian antara negara dan segala permasalahan yang mempengaruhi perekonomian. Materi pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi pertanian meliputi 6 sekali pertemuan. Yang pertama ialah kontrak perkuliahan dan pengantar. Kemudian yang kedua, ruang lingkup dan konsep dasar agribisnis. Yang ketiga, karakteristik pertanian. Yang keempat, teori perilaku konsumen. Yang kelima, teori produksi pertanian yang pertama dan kedua. Kemudian pertemuan keenam, biaya dan penerimaan. Pertemuan ketujuh, efisiensi usaha tani. Pertemuan ke-8 ujian tengah semester atau UTS, pertemuan ke-9 penawaran produk pertanian, pertemuan ke-10 tata niaga pertanian, pertemuan ke-11 kelembagaan pertanian, pertemuan ke-12 struktur biaya, 13 ekonomi sumber daya, 14 kebijakan pertanian, dan pertemuan ke-15 ialah pertanian berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan dengan membangun keakraban antara saya sebagai dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, biasanya saya membuka ruang diri untuk berdiskusi, adapun itu bentuknya berkaitan tentang perkuliahan. Baik, dalam diskusi saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat serta lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan yang mana adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan itu seperti apa selama satu semester ke depan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman dari masing-masing mahasiswa terkait dengan konsep teori kepribadian melalui asesmen dengan aplikasi Mentimer, yang dimana itulah gambaran perkuliahan dari pengantar ekonomi pertanian yang akan saya ampu selama satu semester. Baik, adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook atau buku ajar yang dimana masih menjadi rujukan utama dalam pembelajaran di perguruan tinggi kami. Kemudian buku ajar memiliki keunggulan
tersendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan konten terstandar. Kemudian yang kedua, menjadi dasar penguatan teori dan referensi ilmiah. Kemudian yang ketiga, membantu mahasiswa membangun kerangka berpikir akademik secara sistematis. Baik, kemudian media online digunakan untuk mencari topik dan menarik untuk dijadikan sebagai bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Nah, biasanya di awal perkuliahan dilakukan review pembelajaran yang dimana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran yang telah dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menjalankan beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan, dan yang pertama ialah menggunakan Zoom meeting biasanya atau Google Meet. Nah, ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain ini, media Zoom meeting juga biasa digunakan untuk berdiskusi langsung terkait aktifan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian menggunakan learning management atau LMS yang biasa disebut dengan Simak Unimaju biasanya, yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan yang memuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis di setiap pertemuan perkuliahan. Baik, strategi yang kedua adalah dengan case method dan collaboration learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kepribadian individu serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi-materi pembelajaran. Baik, di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari awal mata kuliah ini, yaitu meliputi penilaian akhir yang akan menentukan nilai para mahasiswa yang terdiri dari 5 komponen utama dengan pembagian sebagai berikut. Baik, yang pertama ialah tugas. Di sini ada tugas individu dan kelompok yang dimana terdiri dari 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi 15%, ujian tengah semester atau UAS sebanyak 25%, ujian akhir semester atau UAS 30%. Bobot ini digunakan untuk mencerminkan keseimbangan antara kemampuan akademik, tanggung jawab, dan partisipasi aktif selama proses pembelajaran. Maka dari itu, saya harap setiap mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara konsistensi dan berkontribusi aktif agar memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar ekonomi pertanian. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Baik, Bu. Baik, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7. Tapi terlebih dahulu saya akan mengabsen teman-teman. Baik, yang pertama Kadek Dewi Rianti. Hadir, Bu. Hadir ya. Sadiri Saputra. Hadir, Bu. Hidayat. Hadir, Bu. Sandrawana. Hadir, Bu. Nur Nilam Sahari. Hadir, Bu. Baik. Nah, itulah tadi yang hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pertemuan ke-7. Tetapi terlebih dahulu kita akan mereplay materi pertemuan ke-6, yaitu tentang biaya dan penerimaan. Untuk mengingat materi minggu lalu, pekan lalu, maka sebaiknya kita akan saya akan bertanya terlebih dahulu ke teman-teman siapa saja yang masih refresh ingatannya, seperti itu ya. Mungkin yang pertama itu pertanyaan saya terkait dengan biaya dan penerimaan adalah apa saja yang masuk dalam konsep dasar biaya dan penerimaan. Kira-kira dari teman-teman siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oh iya. Siapa namanya? Isma. Oh Isma, silakan. Jadi konsep dasar itu ada 3, Bu. Yang pertama biaya atau cost, yang kedua penerimaan atau revenue, dan yang ketiga itu keuntungan atau profit. Betul sekali. Terima kasih Risma sudah menjawab. Itulah tadi konsep dasar dari biaya dan keuntungan. Nah, baik.
selanjutnya agar kita lebih mengingat lagi materi kita minggu lalu, pertanyaan saya yang kedua ialah tentang klasifikasi biaya dan penerimaan. Kira-kira siapa dari teman-teman yang masih ingat? Saya Bu. Oh iya, silakan. Siapa lagi? Terus jadi Mas Kendi, silakan. klasifikasi biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meski jumlah produksi naik atau turun, contohnya seperti sewa lahan, penyusun tanaman dan pajak. Biaya variabel adalah biaya yang berubah meski mengikuti jumlah produksi, seperti banyaknya produksi dan makin besar biayanya. Contoh seperti benih, pupuk dan tenaga kerja harian. Nah, baik. Itu tadi jawaban dari Rizky Adelia, sangat tepat karena memang pekan lalu seperti yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih sudah dijawab. Itu tadi tentang klasifikasi biaya. Nah, saya ingin melihat lagi bagaimana teman-teman terhadap materi minggu lalu, apakah masih betul-betul ingat tentang konsep keuntungan. Kira-kira masih ada yang ingat? Iya, silahkan. Ini serta rumusnya ya? Nah, silakan. Baik, jadi yang saya tahu itu keuntungan itu adalah selisih antara uang yang diterima dari hasil penjualan produk pertanian dan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Jadi suatu usaha itu dapat disebut untung jika biaya penjualan pertanian lebih besar daripada modal awal yang telah diterapkan. Adapun rumusnya itu Bu adalah keuntungan sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost. Mungkin bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya agar kita lebih mengingat lagi, seperti pada pekan lalu saya sudah memberikan contoh seperti apa perhitungan pada kasus tersebut. Maka terlebih dahulu agar kita lebih mengingat tentang materi ini, maka saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman siapa kira-kira yang masih ingat rumusnya dan cara pengerjaan pada biaya produksi. Imran mau coba? Oh, mau mengalah. Silakan siapa? Ramadan. Silakan. Kontribusi baginya seperti apa? Lalu agar teman-teman lebih paham lagi ya, mungkin Ramadana bisa menjelaskan. Oke, kita lihat dari langkah 1 dan langkah keduanya bisa saya simpulkan bahwa artinya petani harus menjual minimal 333 kg untuk menutupi seluruh biaya produksi. Baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan materi pada pagi hari ini, yang dimana di sini ada 4 poin. Bisa teman-teman lihat sendiri. Yang pertama itu adalah kalian dapat membedakan jenis dari efisiensi, yang dimana kalian dapat memahami perbedaan mendasar antara efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis dalam konteks produksi pertanian. Kemudian yang kedua ialah dapat mengidentifikasi inefisiensi, yang dimana dapat mengenali tanda-tanda dari indikator ketidakefisienan dalam operasional usaha tani sehari-hari. Dan yang ketiga ialah kalian dapat menganalisis data efisiensi, yang dimana dapat menerapkan metode analisis sederhana untuk mengukur dan membandingkan tingkat efisiensi antara usaha tani. Dan yang terakhir, yang keempat ialah dapat menentukan kondisi optimal dengan menetapkan titik optimum penggunaan input berdasarkan prinsip nilai produk marginal dan harga input. Baik, selanjutnya kita masuk pada konsep dasar, yaitu tentang efisiensi, di mana efisiensi adalah kemampuan menghasilkan output maksimum dengan sejumlah input tertentu atau sebaliknya dengan menggunakan input minimum untuk mencapai output tertentu. Kemudian dalam konteks usaha tani, efisiensi mencerminkan seberapa baik petani memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti lahan, tenaga kerja, pupuk, dan modal, dengan tujuan untuk menghasilkan produksi yang optimal. Baik, selanjutnya di sini ada dua perspektif efisiensi. Yang pertama ialah orientasi output dan yang kedua itu orientasi input. Di mana orientasi output yang dimaksud adalah dengan memaksimalkan hasil produksi dari input yang sudah tersedia dan dialokasikan.
target produksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ialah petani Indonesia menghadapi tantangan struktural yang semakin kompleks. Di tengah tekanan tersebut, efisiensi bukan sekadar pilihan, akan tetapi melainkan syarat keberlangsungan para usaha tani. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, sumber daya terbatas. Kemudian yang kedua, biaya produksi yang meningkat. Kemudian yang ketiga, persaingan pasar. Dan yang keempat adalah keberlanjutan usaha. Baik, kita bahas satu persatu dari 4 poin ini. Yang dimana yang pertama ini adalah berdaya terbatas, yang dimana lahan pertanian semakin menyempit akibat alih fungsi. Seperti yang telah kita ketahui untuk saat ini, yang dimana lahan-lahan pertanian itu lebih banyak ataupun dominan telah dialihfungsikan. Contohnya dibuat menjadi perumahan mungkin, ataupun pemukiman warga mungkin, ataupun dibuat suatu perusahaan. Nah, di sini ada contoh input produksi, yaitu seperti irigasi dan benih unggul juga tak terbatas. Kemudian yang kedua, biaya produksi meningkat, yang dimana harga pupuk mahal, pestisida juga mahal, dan upah tenaga kerja yang semakin naik. Kemudian menekan margin keuntungan petani secara signifikan. Nah, yang ketiga ialah persaingan pasar. Di sini persaingan pasar ialah produk impor dan petani dari daerah lain menciptakan persaingan pasar yang memaksa efisiensi lebih tinggi. Dan yang terakhir, efisiensi adalah kunci agar usaha tani tetap menguntungkan dan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian efisiensi usaha tani. Para ekonomi pertanian membedakan efisiensi ke dalam 3 dimensi yang saling berkaitan. Nah, masing-masing dari 3 dimensi ini dapat mengukur aspek yang berbeda dari kinerja usaha tani. Dapat kita lihat di depan ada 3, yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dengan efisiensi ekonomis. Nah, kita bahas satu persatu, yang dimana efisiensi teknis ialah kemampuan fisik menghasilkan output atau luaran maksimum dari sejumlah input tertentu yang berfokus pada teknologi dan proses produksi. Kemudian yang kedua, efisiensi alokatif ialah kemampuan memilih kombinasi input yang tepat sesuai dengan harga relatifnya, yang ialah berfokus pada keputusan alokasi sumber daya. Nah, yang terakhir di sini efisiensi ekonomis, di mana menggabungkan efisiensi teknis dan alokatif dari 2 efisiensi ini, antara efisiensi teknis dengan efisiensi alokatif digabungkan ke dalam efisiensi teknis, seperti itu, dengan mengukur kinerja menyeluruh usaha tani dari sisi fisik sekaligus nilai ekonomisnya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Kalau gitu kita lanjut pada efisiensi ekonomis. Yang tadi adalah efisiensi usaha tani. Selanjutnya kita lanjut pada efisiensi ekonomis, di mana ketiga dimensi efisiensi tidak berdiri sendiri, akan tetapi mereka saling melengkapi dan membentuk gambar menyeluruh tentang kinerja usaha tani. Jadi di sini ada gambar lingkaran yang dimana dapat membedakan antara efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan digabungkan dari keduanya menjadi efisiensi ekonomis. Ya, seperti itu. Baik, yang pertama efisiensi teknis ialah fokus produksi fisik sampai output atau hasil yang maksimum dan didorong menggunakan teknologi. Seperti itu ya, menggunakan teknologi. Kemudian kalau efisiensi alokatif ialah fokus harga campuran input optimal yang didorong dari biaya. Nah, dari kedua efisiensi ini digabunglah menjadi efisiensi ekonomis, menjadi kombinasi teknis dan alokatif dengan melihat
kinerja pertanian secara keseluruhan. Ya, seperti itu. Sehingga seorang petani dapat unggul di satu dimensi, namun lemah di dimensi lain. Baik, kita menyimpulkan bahwa efisiensi ekonomis adalah irisan sempurna di mana keduanya terpenuhi secara bersamaan. Nah, inilah standar kinerja usaha tani yang disebut dengan ideal. Ideal itu bisa dikatakan sempurna, seperti itu. Kita lanjut lagi pada syarat optimal atau NPM, ialah harga input. Nah, di sini kondisi optimal ialah penggunaan input dikatakan optimal ketika nilai produk margin atau NPM sama dengan harga input. Ini adalah simbolnya, ialah PX. Nah, ini rumusnya, NPM atau nilai produk margin sama dengan PMX kali PY sama dengan PX. Nah, PX ini tadi ialah harga input. Ya, seperti itu. Ini ada keterangannya, di mana PM merupakan produk marginal, PY merupakan harga output, dan PX ialah harga input. Ya, baik, kita bahas satu persatu. Mulai dari input yang berlebihan, di mana penggunaan pupuk, pestisida, atau air irigasi melebihi kebutuhan tanaman. Tanda klasik tanaman mengalami logging akibat kelebihan nitrogen atau lahan tergenang akibat irigasi yang berlebihan. Nah, ini merupakan input yang berlebihan. Kemudian yang kedua ialah output yang tidak maksimal. Hasil panen jauh di bawah potensi varietas yang digunakan atau rata-rata produksi wilayah setempat menunjukkan inefisiensi teknis yang signifikan. Ini output yang tidak maksimal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ialah biaya yang tinggi atau hasilnya tetap stagnan. Ialah pengeluaran produksi terus meningkat dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, namun hasil panen tidak mengalami peningkatan atau stagnan tetap yang proporsional. Nah, indikasi kuat adanya inefisiensi yang alokatif, seperti itu. Baik, inefisiensi seringkali tidak disadari oleh petani karena menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Analisis data produksi secara rutin sangat penting mengidentifikasi dan mengoreksi masalah ini agar produksi yang dihasilkan ataupun diharapkan dapat mencapai target oleh para petani. Nah, itu adalah tujuannya. Ini studi kasusnya ialah tentang sekilas pandang yang dimana usaha tani A yang menghasilkan lebih banyak otomatis lebih efisien, atau usaha tani B yang berbiaya rendah justru lebih unggul secara ekonomis. Ini pertanyaannya. Nah, di sini ada indikator usaha tani A dengan usaha tani B. Ini indikatornya yang meliputi hasil petani, total biaya produksi, biaya per kilogram, efisiensi teknis, dan efisiensi alokatif. Nanti kalian cari bandingkan antara usaha tani tipe A dengan usaha tani tipe B. Nanti pekan depan silahkan dikumpulkan dan akan menjadi tiket kuis untuk masuk UTS atau ujian tengah semester. Baik, sampai sini pertemuan kita untuk pertemuan ke-7. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Belum? Sudah paham untuk pertemuan hari ini? Paham. Alhamdulillah kalau seperti itu. Semoga semuanya tetap sehat. Insya Allah minggu depan kita masuk lagi. Ini studi kasusnya ialah tentang sekilas pandang yang dimana usaha tani A yang menghasilkan lebih banyak otomatis lebih efisien, atau usaha tani B yang berbiaya rendah justru lebih unggul secara ekonomis. Ini pertanyaannya. Nah, di sini ada indikator usaha tani A dengan usaha tani B. Atas merupakan contoh
kalian cari bandingkan antara usaha tani tipe A dengan usaha tani tipe B. Nanti pekan depan silahkan dikumpulkan dan akan menjadi tiket kuis untuk masuk UTS atau ujian tengah semester. Baik, sampai sini pertemuan kita untuk pertemuan ke-7. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum? Sudah paham untuk pertemuan hari ini? Paham. Alhamdulillah kalau seperti itu. Semoga semuanya tetap sehat. Insya Allah minggu depan kita masuk pada pertemuan ke-8 yaitu UTS. Untuk hari ini saya rasa cukup. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan, tadi sudah saya jelaskan tugas atau tiket apa yang akan kalian bawa minggu depan untuk menjadi syarat ikut UTS seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin cukup saja pada pagi hari ini. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar ekonomi pertanian pada PDD UKTPT tahun 2026, di mana proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan menggunakan metode yang menggabungkan perkuliahan tatap muka, diskusi interaktif, studi kasus, dan pemanfaatan platform digital pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim asesor Serdos tahun 2026.